Di video sebelumnya kita telah membahas tentang fitur-fitur unggulan dari program Siap Kontraktor. Kali ini kita akan lanjut ke fitur unggulan selanjutnya, yaitu ada fitur hak akses program. Hak akses program ini dibuat tentunya untuk mengamankan data dari setiap klien, karena dari menu ini kita bisa mengatur hak akses program, workstation, data proyek, unit usaha, dan lain-lain. Yang tentunya setiap user yang nanti akan menggunakan program Siap Kontraktor tidak semuanya bisa mengakses menu yang sama. Tentu ada batas-batasan yang harus kita buat, menu apa saja yang bisa dia buka, kemudian tentunya juga siapa yang bisa login di program Siap Kontraktor bisa diatur di sini semua. Siapa yang bisa mengakses proyek A, siapa yang bisa mengakses proyek B, itu semuanya bisa diatur. Nanti kita akan bahas di video kali ini. Tentunya menu ini sangat krusial ya untuk menjaga data keamanan dari setiap klien. Dan tentunya di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa menu yang akan kita bahas. Yang pertama, akses program ini. Kalau kita lihat menunya, nah seperti ini adalah menu untuk mengatur daftar user dan juga aksesnya. Jadi hak akses ini ditentukan di sini. Untuk dia bisa membuka program apa, nanti kita bisa tentukan aksesnya di sini. Nah, pertama itu ada untuk menambahkan user baru. Jadi dibuat di sini. Ini untuk merevisi, untuk menghapus, dan ini ada aksesnya. Jadi kita coba ya di salah satu user, misalnya user yang namanya Eva di sini. Kita klik akses ini. Nah, di sini akan ada ya keterangan mengatur akses user. Di sini kita klik. Dan kalau kita bisa lihat ya, ini ada banyak sekali modul yang kalau kita lihat ada yang dicentang, ada yang enggak dicentang. Jadi di sini bisa kita klik. Nah, dia akan langsung dicentang semuanya. Nah, ini fungsinya untuk mengatur modul mana yang dia bisa buka dan modul mana yang dia tidak bisa akses. Jadi nanti kalau kita misalnya hilangin untuk daftar pemasok ini atau dicentang, nanti dia akan muncul di menu data ada menu daftar pemasok ini. Tapi kalau nanti di uncentang, nanti dia akan hilang seperti itu. Jadi kita bisa tentuin di hak akses program ini. Nah, gunanya sebenarnya agar nanti pada saat menentukan akses ya, jadi setiap user dia bisa membuka menu yang dia kerjain saja. Jadi nggak semua menu dia bisa buka atau diakses. Jadi misalnya dia bagian proyek aja, ya kita tentukan untuk hak aksesnya dibukanya menu-menu atau modul yang menyangkut dengan proyeknya. Nah, misalnya dia nggak boleh akses data keuangan, kita tinggal uncentang di sini. Nanti otomatis semua yang dibawanya laporan kas, laporan bank itu semuanya hilang. Nah, kecuali misalnya kita ternyata kita perlu menambahkan dia modul input tagihan pemasok, misalnya seperti ini. Nanti kita tinggal centang yang ini aja. Kemudian yang misalnya transaksi pemasok, nah kita tinggal centang, nanti dia bisa ini ya, bisa melakukan atau bisa membuka modul ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada fasilitas yang namanya copy hak akses. Jadi di sini misalnya user Eva ini adalah staf akunting yang baru dan dia ingin disamakan dengan Eka di sini untuk hak aksesnya. Jadi tinggal kita klik yang Eka dan oke. Otomatis nanti untuk hak akses modul ini sama seperti Eka. Jadi si Eva ini untuk modul yang bisa dibuka itu sudah disesuaikan, di copy sama dengan yang user Eka tadi yang kita copy dari sini. Nah, seperti itu fungsinya. Oke. Kita bisa lanjut ke yang kedua, ini hak akses workstation. Menunya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau ini sebenarnya hanya bisa diakses oleh admin atau subadmin atau siapa saja yang dipercayakan oleh perusahaan. Tidak semua bisa mengakses menu ini. Nah, di sini kita bisa lihat siapa saja yang login di database demo proyek kontraktor. Setiap klien beda-beda untuk ininya, datanya. Jadi kita bisa mengetahui, misalnya user Yeremi ini menggunakan laptop apa saat login, kemudian kapan dia login,
kemudian sudah diberi izin atau belum. Jadi nanti izin ini seperti ini. Kalau kita double klik, misalnya dia akan jadi no. Otomatis laptopnya tidak bisa login lagi ke database demo proyek kontraktor ini. Ya, seperti itu. Kemudian dari RAM-nya, operating systemnya, ini bisa kita lihat semua data-data mengenai komputernya. Setelah itu kita akan lanjut ke hak akses data kantor. Nah, di sini hak akses data kantor kalau kita lihat ya, kalau kita klik kantor. Nah, sebenarnya ini memberikan hak akses untuk user tersebut bisa mengakses data-datanya. Misalnya si Andi ini dia tidak sama sekali diberikan hak akses kantornya. Kalau kita klik di sini, nah dia tidak bisa mengakses data-data yang ini. Kalau misalnya nanti dia ternyata bisa mengakses data dari workshop 01 ini misalnya, kita tinggal klik ini, kemudian klik yang ini, tambahkan hak akses untuk kantor, tinggal klik. Oke, seperti itu. Jadi dia nanti bisa mengakses data kantor dari workshop 01 ini, contohnya seperti itu. Atau misalnya kantor pusat, tinggal diklik ini, dan dia nanti bisa mengakses data-data kantor dari kantor pusat ini. Oke, tapi nanti juga sesuai dengan batasan yang kita buat di menu tadi, di hak aksesnya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu data proyek. Data proyek itu sama dengan konsepnya dengan yang sebelumnya, hak akses data kantor. Jadi misalnya user Ujang ini kita lihat ya. Nah, ini hak akses proyeknya ini hanya bisa membuka proyek yang contoh 1, proyek contoh 2, dan proyek pembangunan jalan. Misalnya proyek APS ini dia tidak bisa akses. Jadi data daftar pekerjaannya, data PO-nya itu tidak bisa diakses oleh user Ujang ini kecuali kita berikan hak aksesnya seperti ini. Nah, otomatis nanti proyek yang 1904 ini bisa diakses semua data-datanya sesuai dengan batasan yang kita buat di hak akses tadi yang di menu pertama, seperti itu. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Hak akses data unit usaha ini sebenarnya sama aja ya dengan hak akses data kantor dan data proyek. Konsepnya sama. Kemudian kita lanjut ke hak akses kunci data. Nah, hak akses kunci data ini ada dua ya kalau kita lihat. Ada yang hak akses kunci data dan hak akses kunci data versi yang kedua. Nah, kalau kita lihat perbedaannya di sini, kalau ini semua modul bisa kita tentukan untuk hak akses kunci datanya. Jadi nanti misalnya ya kalau kita lihat di sini di daftar pekerjaan proyek, di sini nanti kalau kita berikan hak akses kunci data, dia akan muncul di sini. Nah, nanti dia akan muncul 3 kunci. Fungsinya beda-beda. Jadi kunci yang pertama itu nanti dibedakan oleh warna. Mengunci data agar tidak bisa dihapus atau direvisi. Kalau yang kedua, mengunci data RAP agar tidak bisa dihapus ataupun direvisi. Yang ketiga itu mengunci data biaya agar tidak bisa menambah biaya. Seperti itu. Nah, perbedaannya nanti dengan yang versi yang kedua, kalau ini bisa sampai dengan 5 ya, 5 user yang bisa memberikan kunci atau memberikan hak kuncinya. Kalau yang versi yang kedua itu hanya 3, nanti kita akan bahas. Dan kalau ini lebih ke semua modul yang ada di program Siap Kontraktor. Berbeda dengan yang versi yang kedua, dia hanya fokus di menu modul yang menyangkut dengan proyek seperti itu. Kan kalau ini ada keuangan, semuanya karyawan, ini bisa ditentukan di sini semua. Kita lanjut ke selanjutnya. Hak akses ACC data di sini kalau kita bisa lihat, di sini merupakan modul yang menentukan ACC data. Jadi ACC data itu seperti ini. Misalnya ada input permintaan bahan. Nah, dari input permintaan bahan itu kita akan lanjut ke yang namanya membuat nomor RPW sampai ke PO. Nah, misalnya dari input permintaan bahan itu dia memerlukan hak ACC untuk bisa lanjutkan ke PO. Jadi tentunya dia tidak bisa lanjut ke PO kalau tidak di ACC oleh orang yang ditentukan untuk melakukan ACC. Misalnya seperti ini. Oke.
Nah, ini kita bisa tentukan untuk daftar SPK alat siapa yang berhak memberikan ACC 1 dan ACC 2. ACC 1 di sini merupakan yang tertinggi. Kemudian di sini kalau kita bisa tentukan usernya, misalnya Yeremi di sini, kita tinggal double klik untuk menentukan user ini sebagai hak ACC 1. Kemudian setelah itu kita tinggal simpan. Nah, kemudian selanjutnya begitu juga untuk hak ACC 2 juga kita bisa tentukan di sini. Jadi nanti sebelum ke hak ACC 1 ini ada hak ACC 2 dulu. Tapi bisa juga kalau sudah ada data yang masuk, kalau sudah di ACC 1 ini bisa langsung lanjut ke proses selanjutnya tanpa harus di ACC oleh orang yang kedua ini. Dan kita bisa centang di sini double klik untuk membuat data ini bisa harus di ACC 1 dulu. Jadi biasanya kalau yang ini dihilangkan itu di ACC 2 saja cukup. Tapi kalau kita harus ACC 1 di sini, artinya dia harus di ACC 1 juga gitu, tidak hanya yang dua ini. Jadi seperti itu. Kita bisa tentukan di berbagai macam modul ya di sini untuk hak ACC, misalnya di input PO sampai dengan pemakaian itu bisa kita tentukan, atau di SPK itu bisa kita tentukan untuk hak ACC-nya. Nah, lanjut ke hak akses kunci data versi yang kedua. Nah, kalau tadi kita bisa lihat ya, kuncinya bisa sampai 5. Kalau ini kunci 1, 2, dan 3. Dan ini juga hanya menyangkut modul yang ada proyeknya, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ini lebih detail ke proyek untuk hak ACC atau hak kuncinya. Dan kalau kita bisa lihat ya, di sini bisa kita atur per proyek. Jadi untuk proyeknya itu bisa kita tentukan di sini, misalnya input, kemudian nama modul, misalnya daftar Opnam SPK alat, usernya siapa, kita tentukan proyek yang mana, ini bisa kita pilih, dan dia berhak mendapat akses kunci 1, 2, dan 3 ini kita bisa tentukan di sini, tinggal dicentang, setelah itu disimpan. Oke, otomatis nanti dia memiliki hak kunci ini yang 1, bisa juga yang 2. Jadi tadi kan kita bisa lihat untuk kunci yang 1 itu dia nanti tidak bisa menambah dan menghapus kalau sudah dikunci seperti ini. Oke, jadi itu untuk hak akses kunci data versi yang kedua. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada banyak sekali yang bisa kita setting di sini menyangkut dengan kegiatan user yang ada di program SEO kontraktor. Jadi sebenarnya dibuat seperti ini agar user yang bekerja di program SEO kontraktor ini tidak sembarangan untuk mengakses data ini dan data itu. Jadi ditentukan di sini semua sesuai dengan job desk-nya sendiri, itu bisa kita tentukan. Jadi nanti kalau ada kekeliruan data atau apa, tentunya tidak bisa menyalahkan orang lain karena di sini sudah ditentukan hak akses program, workstation-nya itu semua sudah diatur di sini. Kecuali pada saat nanti kita mengerjakan ini kita tidak setting, kemudian ada kekeliruan atau data bisa dilihat oleh orang lain atau user yang ada di kantor yang seharusnya tidak bisa lihat, itu ya kesalahan dari kita sendiri seperti itu. Kemudian kita akan membahas juga fitur-fitur unggulan lainnya di program SEO kontraktor. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar nanti ketika ada update video kita mendapatkan informasi seperti itu. Oke, sekian dulu, terima kasih.